Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah selesai dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Insan. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki penjelasan surah Al-Mursalat, yang mana ini merupakan surah yang terakhir pada juz yang ke-29. Dan surah Al-Mursalat adalah salah satu surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Karenanya tema di dalam surah ini tidak jauh berbeda dengan tema yang ada pada surah-surah yang lain, di mana penekanannya pada penjelasan tentang hari akhirat, penjelasan tentang hari kiamat, penjelasan tentang hari dibangkitkannya manusia atau dihidupkannya kembali manusia untuk menerima balasan atas amalan-amalan yang pernah diperbuat. Dan pada surah Al-Mursalat ini juga diawali dengan sumpah, sebagaimana yang kadang juga kita temui pada surah-surah yang lain, di mana Allah Azza wa Jal mengawalinya dengan bersumpah. Dan ketika Allah Azza wa Jal bersumpah, maka itu menandakan ada hal yang sangat penting yang Allah akan sampaikan setelah sumpah tersebut. Nah, pada surah Al-Mursalat seperti yang ada pada ayat-ayat awal, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra udran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idza an-nujumu tumisat wa idza as-samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailun yawma idzil lil mukadzibin. Pada ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, seperti yang telah kita sampaikan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Pertama, Allah bersumpah dengan Al-Mursalati urfa. Para ahli tafsir
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-mursalati urfa itu adalah para malaikat. Jadi Allah bersumpah dengan para malaikat-malaikatnya. Penting untuk kita sampaikan juga di sini bahwa ada perbedaan berkaitan dengan sumpah antara Allah Al-Khaliq dengan manusia sebagai makhluk. Bagi Allah, ia bisa bersumpah, Allah bisa bersumpah dengan apa saja dari ciptaan-ciptaannya. Dan ketika Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, maka itu menunjukkan ciptaan tersebut atau makhluk tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla atau memiliki maslahat yang sangat besar bagi manusia. Berbeda halnya dengan manusia, di mana tidak dibolehkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang kali mengingatkan kita semua agar tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan apapun yang kita muliakan, dengan siapapun yang kita anggap memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh bersumpah dengan orang tua kita, atau bersumpah dengan Ka'bah, atau bersumpah dengan Nabi, bersumpah dengan malaikat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa saja yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah ia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagi manusia bersumpah itu selain untuk menguatkan, selain untuk memastikan kepada pendengar bahwa yang akan disampaikan itu adalah kebenaran, sumpah itu juga berfungsi sebagai bentuk ta'zim kita, sebagai bentuk pengagungan kita kepada yang kita jadikan sebagai objek dalam bersumpah. Namanya ta'zim itu tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah diantara hikmahnya kenapa kita dilarang bersumpah selain dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, dan bersumpah dengan selain nama Allah itu masuk dalam kategori syirkul asghar. Ya, dia masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, tetapi yang namanya syirik kecil itu adalah dosa besar. Ya, jadi jangan kita melihat pada kecilnya. Kalau sudah urusannya dengan kesyirikan, maka itu sesuatu yang sangat besar. Ya, dan juga di sisi yang lain, segala sesuatu yang besar itu asal muasalnya dari sesuatu yang kecil. Sehingga kita dilarang keras untuk menganggap remeh sesuatu yang buruk. Karena bisa saja yang buruk tersebut meskipun dia kelihatan kecil, itu pada akhirnya bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah mengingatkan bahwa strategi yang ditempuh oleh syaitan di dalam mencelakakan dan menjerumuskan manusia ke dalam keburukan itu bukan dengan cara sekaligus, tetapi dengan cara bertahap, khutuwat. Ya, di dalam Al-Quran sering kita diingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jadi kita diajak dengan sangat halus, sampai-sampai kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah ajakan syaitan, karena dia sangat bertahap dan sangat terselubung. Nah, kembali kepada ayat,
Ya, al-mursalati urfa, ada yang menafsirkan al-mursalat di sini adalah angin, sebagaimana disebutkan di ayat-ayat yang lain, wa arsalnar riyaha, dan kami mengutus angin. Ada juga yang mengatakan al-mursalat itu adalah malaikat. Malaikat ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang dijadikan sebagai sandaran atau pegangan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab ini. Beliau mengatakan wahia al-malaikah. Jadi yang dimaksud dengan al-mursalat, ya, al-mursalat secara bahasa yang diutus. Tetapi apa maksudnya? Maksudnya oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah itu adalah al-malaikah allati yursilaha Allah taala bisyu'unihil qadariyah wa tadbiril alam. Dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan-urusan dunia, untuk mengatur urusan-urusan duniawi. Wa bisyu'unihi syar'iyyah, dan juga malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengatur urusan-urusan agama syar'iyyah. Dan ayat yang serupa dengan ayat ini juga akan kita dapatkan itu di juz yang ke-30 pada surah An-Nazi'at. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tidak menyebutkan nama malaikatnya, tapi hanya menyebutkan sifat-sifat dan pekerjaannya. Dan ketika kita membahas tentang iman kepada malaikat, maka selain kita mengimani keberadaannya, kita mengimani bahwa ada yang namanya malaikat, ada makhluk yang bernama malaikat, kita juga mengimani tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah beritahukan kita melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Jadi diantara tugas malaikat itu adalah diutus oleh Allah ke bumi ini untuk mengatur urusan-urusan dunia. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa mesti malaikat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung saja? Ya, bukankah Allah cukup mengatakan kun, cukup mengatakan jadilah, maka terjadi apa yang Allah inginkan. Kenapa harus pakai malaikat? Maka ini adalah terkandung di dalamnya beberapa hikmah. Ya, di antaranya bahwa malaikat dengan segala kelebihan yang dimilikinya, baik dalam hal kekuatannya, dalam hal kemuliaannya, dalam hal ibadahnya, dia adalah makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat kuat, kemudian makhluk yang sangat patuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menyebutkan pekerjaan-pekerjaan para malaikat, kemudian sifat-sifat yang melekat kepada para malaikat untuk dijadikan pelajaran bagi manusia, bahwa malaikat saja yang sangat kuat secara fisik, tapi selalu merasa lemah di hadapan Allah, dan itu dia tunjukkan dengan tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua juga, ketika Allah menceritakan tentang sifat-sifat malaikat, itu juga menunjukkan bahwa malaikat meskipun dia sangat maksimal di dalam beribadah kepada Allah,
tapi itu tidak menjadikan dia untuk bermudah-mudah atau tidak menjadikan untuk berkurang semangat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanda daripada keberhasilan seseorang di dalam melakukan suatu kebaikan, yaitu dia selalu berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikannya. Kemudian urfa, ya, wal mursalati urfa ay ursilat bil urfi wal hikmah. Jadi malaikat diutus dengan kebaikan dan hikmah. Wal maslahah la bin nakri wal abath. Jadi malaikat diutus untuk suatu kemaslahatan, untuk suatu kebaikan, bukan untuk suatu keburukan atau sesuatu yang sia-sia. Ini kalau dimaknai dengan al-mursalat, di situ adalah para malaikat. Ya, bagi yang memaknainya dengan angin, ya angin ini juga makhluk Allah yang memiliki banyak fungsi. Makanya di antara ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan al-mursalat di sini adalah angin. Angin bermacam-macam. Ada yang berhembus dengan pelan sehingga menjadi sumber kenikmatan bagi manusia. Ada juga yang berhembus dengan sangat kencang sehingga bisa menjadi musibah. Ada juga angin yang khusus, ya, memindahkan atau mengawinkan tanaman-tanaman sehingga bisa berbuah. Ya, beraneka ragam fungsi yang ada pada angin tersebut, sehingga ada juga yang menafsirkan bahwa ini wal mursalat di sini adalah angin. Dan yang menafsirkan angin, maka ayat-ayat yang setelahnya, sumpah-sumpah yang setelahnya juga itu dimaknai dengan angin, hanya yang berbeda adalah sifat-sifatnya saja. Sebagaimana juga ulama yang menafsirkan bahwa al-mursalat itu adalah malaikat, maka yang setelahnya juga semuanya adalah malaikat, bedanya hanya pada sifat-sifat dan pekerjaannya saja. Kemudian fal-asifati asfa. Saya tadi lebih memilih untuk memaknai sumpah di sini adalah malaikat. Al-malaika allati yursilaha Allah Ta'ala wasafaha bil mubadara li amri. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifat malaikat yang diutus tersebut adalah bersegera cepat, sebagaimana angin yang berhembus dengan sangat cepat. Al-asifah itu angin yang berhembus dengan sangat cepat kalau secara bahasanya. Tapi tafsirannya di sini adalah malaikat yang menjalankan perintah dengan sangat cepat. Dan inilah ciri khas daripada para malaikat. Mereka berlomba-lomba di dalam, bersegera di dalam melakukan suatu kebaikan. Wan nasyirati nashra. Juga malaikat tansyuru ma dubirat ala nashrihi. Nasyrat, malaikat yang menyebarkan apa yang telah diatur oleh Allah untuk kemudian disebarkan di muka bumi ini. Jadi pengaturan bumi ini itu sangat teratur. Semuanya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada takdirnya, ya, sudah segala sesuatunya terukur, sehingga ketika terjadi suatu peristiwa, maka bagi seorang mukmin tidak boleh ada keyakinan lain selain daripada keyakinan bahwa itu terjadi atas takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang akan menghindarkan kita dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena terkadang disebabkan mungkin oleh ketidaktahuan, terkadang ketika terjadi suatu peristiwa, apalagi jika peristiwa itu tidak lazim terjadi,
maka dikaitkan bahwa itu terjadi karena makhluk-makhluk tertentu. Maka ini tidak diragukan, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang kental unsur kesyirikannya, yang tentunya bisa merusak daripada akidah kita. Ya, makanya kita di sini diingatkan ya bagaimana Allah mengatur alam ini. Ya, ternyata Allah mengatur dengan sangat rapi. Ada malaikat-malaikat, ya, ada sejumlah malaikat yang memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan-urusan yang ada di dunia ini. Ya, ada juga yang menafsirkan wan nasyirati nashra, itu adalah as-sahab allati yunshiru biha Allahu al-ard wa yuhyiha ba'da mautiha. Ada yang menafsirkan bahwa an-nasyirat ini adalah awan yang Allah sebarkan, yang kemudian darinya akan turun hujan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali tanaman-tanaman yang sudah mati. Kemudian fal mulqiyati dzikra, al mulqiyat juga malaikat, tulki asyrafal awamir, dia menyampaikan perintah-perintah yang termulia, menyampaikan perintah yang termulia, yang tidak lain itu adalah az-zikr. Zikir yarhamullahu bihi ibadah wa yudzakiruhum fihi bimanafi'ihim wa masalihihim. Zikir ya, di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Quran ini kepada manusia melalui malaikat, yang mana di dalam Al-Quran ini terdapat seluruh kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran, demikian juga hadis Nabi SAW adalah bentuk rahmat Allah kepada manusia. Yang disebutkan di sini, yarhamullahu bihi ibadahu. Jadi Allah merahmati hambanya dengan az-zikir tadi, dengan Al-Quran tadi. Jadi rahmat Allah itu tidak hanya berkaitan dengan yang menyangkut urusan-urusan duniawi, tetapi yang berkaitan dengan urusan ukhrawi kita, bagaimana kita berada pada jalan petunjuk, itu adalah rahmat Allah. Kita bisa salat berjamaah, salat subuh secara berjamaah, itu adalah rahmat Allah. Bahkan itulah rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sangat bersyukur ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa melakukan ketaatan, kita rasakan bahwa itu adalah rahmat Allah, itu adalah kenikmatan dari Allah, sehingga kita mensyukurinya, dan kemudian Allah akan menjaga kenikmatan tersebut, di mana di kesempatan-kesempatan yang lain kita diberikan kemudahan ketika diperhadapkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Udhran au nudhra. Zikir berupa Al-Quran ini adalah udhran au nudhra. Udhran au nudhra maknanya adalah i'dharan wa inzara. I'dharan itu adalah sebagai penegakan hujjah bagi manusia, sehingga tidak ada lagi yang beralasan bahwa saya melakukan ini karena belum diberitahu. Saya tidak melaksanakan sholat karena tidak ada yang memerintahkan saya sholat. Tidak ada lagi uzur seperti itu. Jadi di akhirat nanti, ya, di akhirat manusia secara umum itu tidak lagi bisa beruzur, tidak bisa lagi beralasan di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah turun ayat Al-Qur'annya, sudah turun, sudah ada hadis-hadisnya. Jadi ketika ada yang mengatakan saya begini, saya tidak bisa lagi dia memiliki uzur. Wa inzaran, jadi itu inzaran. Kemudian inzaran sebagai peringatan. Jadi dua fungsinya, ya, dua fungsi daripada ayat Al-Qur'an. Dia adalah inzaran dan inzaran. Dia adalah peringatan. Karenanya orang yang misalnya diperingati, atau ada terkadang kita berhadapan dengan
tipikal manusia yang dalam perkiraan kita sulit dia menerima ayat-ayat yang kita sampaikan atau hadis-hadis yang kita sampaikan, tapi kita mendapatkan momen yang terbaik untuk kita menyampaikannya, maka kita tetap menyampaikan hal tersebut. Ya, mungkin dari sisi peringatannya tidak terlalu bermanfaat, tetapi dari sisi yang lain yaitu idzar, untuk menegakkan hujjah. Ya, makanya dalam Al-Quran ya, ada ayat yang menceritakan tentang seseorang, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum. Ada orang bertanya, di Allah menceritakan hal tersebut, kenapa engkau masih memberikan nasihat kepada orang yang sudah akan dibinasakan oleh Allah? Artinya dari sisi orang itu akan mengambil manfaat dari nasihat itu sudah tertutup, karena sudah akan dibinasakan oleh Allah. Dijawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah bentuk tanggung jawab supaya dia tidak ada uzur, dan saya juga lepas dari tanggung jawab saya untuk menyampaikan, karena kewajiban kita, tuntutan ketika kita sudah mengetahui sesuatu adalah menyampaikannya kepada orang lain. Nah, itu adalah tuntunannya, ketika kita mengetahui sesuatu maka kita menyampaikannya kepada orang lain. Udhran au nudhra. Jadi itu adalah tujuan dari diturunkannya Al-Quran sebagai untuk menghilangkan, untuk menegakkan hujjah sehingga tidak ada lagi yang beralasan. Yang kedua, untuk memberikan peringatan. Nah, setiap sumpah itu ada namanya jawabul qasam. Ya, jadi setiap Allah bersumpah maka pasti ada jawabannya. Ya, jawabul qasam maksudnya yang menjadi penyebab. Ya, yang menjadi penyebab sumpah itu ada, yaitu ada sesuatu yang disampaikan. Nah, apa yang disampaikan? Innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian lawaqi, pasti terjadi. Sehebat apapun seseorang mengingkarinya, jika tiba waktunya maka itu pasti akan terjadi. Nah, apa yang dijanjikan itu? Minal ba'thi wal jazaa'i 'alal a'mal. Yang dijanjikan, yang Allah maksudkan itu adalah al-ba'ts, hari dibangkitkannya kembali manusia, dihidupkannya kembali manusia. Untuk apa? Al-jaza, untuk menerima balasan dari amalan-amalannya. Nah, ini yang kalau ayat ini selalu segar di dalam ingatan kita, innama tu'aduna lawaqi, maka pasti kita akan berpikir setiap kali kita akan melakukan sesuatu. Karena kita ingat bahwa ada waktunya kita akan mendapatkan balasan. Jadi, mau melakukan sesuatu, ingat innama tu'aduna lawaqi. Ay mutahattim nuquhu min ghairi syakkin wala irtiyab. Pasti terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jika apa yang dijanjikan oleh Allah telah terjadi, maka segala sesuatunya akan berubah. Yang tadinya tegak berdiri, itu akan berubah menjadi hancur. Yang tadinya manusia bisa mencari perlindungan kepada sesamanya, akhirnya tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kiamat terjadi, maka segala sesuatu akan berubah dan tidak bermanfaat lagi. Tidak bermanfaat lagi penyesalan pada hari itu. Sebagai yang menjadi pelajaran bagi kita semua, Fir'aun saja yang di dalam Al-Quran diceritakan betapa membangkangnya dia terhadap perintah Allah, tapi ketika hari kiamat tiba, ketika kematian mendekati dirinya atau kiamat kecil mendekati dirinya, dia juga ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah pelajaran yang sangat berharga, bahwa betapapun buruknya seseorang,
ketika ancaman itu sudah terlihat, maka pasti dia akan berusaha untuk selamat. Tapi ada yang sudah telat dan ada yang masih Allah berikan kepada Allah berikan kesempatan. Ya, maka selama kesempatan itu masih ada, maka jangan kita sia-siakan. Ya, kita perbanyak untuk bertobat kepada Allah, dan Nabi mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada pintu yang paling lebar di muka bumi ini selain daripada pintu taubat. Siapapun bisa memasukinya. Ya, dan dengan taubat tersebut, dosa-dosa kita akan terhapus. Tapi taubat itu kalau dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu diikutkan dengan faman taba wa amana wa amila amalan salihah. Ya, jadi taubat itu tidak cukup saya bertobat, tetapi harus diikutkan dengan amal soleh. Maksudnya ada perubahan dalam hal perilaku. Ya, akidahnya yang tadinya mungkin terjerumus dalam kesyirikan, dia tinggalkan kesyirikan. Ada perubahan. Jadi itulah hakikat bertobat. Jadi bukan hanya sekedar dia ucapkan di dalam doanya Rabbana zalamna, tapi dalam praktek amalnya tidak ada perubahan. Ya, maka itu belum bertobat. Dalam ayat Al-Quran juga kadang disebutkan illa man taba wa aslaha. Jadi taubat dan islah. Ya, dia bertobat dan dia melakukan perbaikan pada dirinya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.